Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnalistik Club Podcast Mandu Akukar bersama AAA. Saya Andika Dan saya Askia dari Studuniti. Aduh, gagal ya Studunitinya. Ya sih. Maaf, Anda Studuniti. Nah, jadi apa yang kita bahas nih hari ini? Hari ini kita mau bahas yang ada K-pop-K-popnya nih. Seru tuh pasti. Iya dong. Karena kita berdua K-popers. Yo. Itu. Pertama dari mana nih? Dari apa ya? Kamu dulu deh. Mau dari sisi gelapnya atau sisi terangnya atau gimana? Dari terangnya aja dulu kali ya. Oke. Jadi kamu kenal K-pop tuh dari kapan? Dari kapan? Sebenarnya udah lama ya, 2014, 2015. Cuman waktu itu cuman tahu aja dan cuman tahu satu grup doang. Wih, kalau boleh tahu apa tuh grupnya? EXO dong, We Are One, sarang aja. Wah. Aduh. Bias kamu di EXO siapa? Sehun. Tapi itu apa ya? Bias aku sekarang. Kalau first biasnya Kyungsoo. Wih, keren. Kyungsoo itu ya tau lah, idaman emak-emak ya, menantu idaman. Wah. Lalu mulai beranjak dari EXO nih, maksudnya itu mulai suka grup lain tuh dari kapan? Itu mungkin dari awal pandemi itu baru mulai benar-benar suka. Tapi sebelumnya kayak 2018, 2019 itu sebenarnya ada suka juga girl group. Untuk boy group itu baru mulai ya 2 tahun 3 tahun yang lalu lah. K-pop itu sekarang lagi booming gak sih, lagi mendunia gitu? Banget. Di Indonesia sih banyak banget ya pencintanya. Iya, dari K-pop itu kita bisa merasakan hawa-hawa positif gitu. Misalnya dari lagu BTS yang Love Yourself gitu kan. Benar. Bisa membuat kita lebih termotivasi untuk menjalani hari-harinya. Lebih cinta diri sendiri juga ya. Benar. Nah, kamu nih ada lagu favorit nggak? Lagu favorit sebenarnya banyak sih. Setiap grup yang aku suka itu pasti ada ya setidaknya 1 atau 2. Tapi biasanya sih 5 sih yang benar-benar aku suka banget. Apalagi sama liriknya. Wah, apa tuh salah satunya? Salah satunya itu dari Seventeen. Itu Kidult. Itu aku suka banget sih liriknya. Sama itu yang 80s walaupun aku bukan 80 nih. Tapi aku suka lagunya yang Turbulence. Itu bagus banget sih artinya. Wah, boleh nyanyiin nggak? Mohon maaf ya. Suara saya tidak sebagus ya para idol-idol di sana ya. Jadi mohon maaf daripada gendang telinga kalian pecah nanti ya. Oke, cari aman aja. Lalu nih, K-pop ini kan juga punya sisi gelap nih. Nah, misalnya kayak trainee-nya itu dipaksa setiap hari itu untuk latihan terus. Itu menurut kamu gimana? Itu wajar nggak sih? Sebenarnya kalau misalkan training gitu, mereka tahu resikonya bergabung di dunia hiburan ya. Musik itu kan hiburan ya. Iya. Mereka harus pasti tahu konsekuensinya. Jadi kalau misalkan mereka udah tahu, tetap mereka mau, ya balik ke dirinya sendiri. Cuman kok misalkan dari perusahaannya memang terlalu keras itu juga salah. Kayak ada dengar-dengar katanya waktu itu ada yang idol yang tiap hari latihan terus makannya juga susah gitu ya. Itu kasihan banget sih. Benar. Kayak mereka juga manusia gitu, mereka butuh istirahat, nggak dikasih istirahat tuh kayak aduh. Betul banget juga. Apalagi kok sampai nggak debut. Iya. Yang trainnya udah bertahun-tahun nggak debut, itu sakit banget sih. Bener, apalagi yang trainee. Aduh, aku bukan pengikut sih tapi aku tahu ya. Sering lewat di FYP TikTok. Bener, itu mereka sudah latihan bertahun-tahun terus ada akun TikTok yang sudah famous, nggak taunya itu langsung dibubarin. Hilang. Iya bener. Mana mereka? Kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu mereka lagi persiapan buat debut. Tapi dengar-dengar katanya ada yang keluar juga nih dari agensi kayak sayang banget. Padahal udah ada peluangnya nih. Fansnya juga udah ada.
udah populer juga lah ya, bisa Bener. dibilang. Bakatnya juga dilihat kalau dari video di TikTok juga emang udah ada. Bener Tinggal banget. agensinya mahan, tinggal agensinya aja Iya. nih. Iya bener. Gimana? Kalau ngomongin agensi nih, agensi mana yang kamu suka? Sebenarnya berat sih ya. Saya sebagai SM stan suka banget sama artis-artisnya. Tapi untuk agensinya ya dulu ya kayaknya setengah-setengah lah. JYP atau UIG? YG sekarang agak gimana gitu ya, kurang ini. Bener. Comebacknya jarang banget Iya. jujur. Walaupun kalau misalkan mereka comeback ya cuman bisa nonton MV-nya ya, nggak bisa beli albumnya. Ya bener banget. Kita fans model kuota ya. Iya bener. Lebih ke wifi sih sebenarnya. Cuman ya Gitu. berharapnya biar bisa lebih banyak comeback untuk idol-idol dari YG. Iya. Supaya idolnya semakin menyebar luas gitu, biar banyak yang tahu, terutama Treasure. Nah bener. Kalau dilihat YG itu kayak aku, tau nggak? Kenapa tuh? Sama-sama seleb. Wih. Iya sih, bener sih, dia sok seleb banget guys. Bagaimana perasaanmu yang kamu spam telepon sampai 10 kali tapi nggak aku angkat? Rasanya itu pengenku. Ya, kalian ngerti kan ya gimana rasanya kalau misalkan di saat lagi penting orang yang bersangkutan itu tidak membalas chat kita, tidak ada kabarnya. Pasti kalian tahu lah ya. Nah benar. Kamu tahu nggak sih idol-idol yang kayak dihujat gitu? Menurut kamu tuh gimana? Sebenarnya itu tergantung dari idolnya ya. Kalau emang dia nggak salah, why gitu? Kenapa dia harus dihujat? Benar. Kalau misalkan memang dia udah tahu idol tapi masih bertingkah yang macam-macam, agak gimana ya? Lihatnya kayak ya wajar sih kamu dapat Iya, itu. Harusnya benar. kamu nggak ngelakuin itu. Kok misalkan kamu nggak ngelakuin itu, nggak bakal dihujat gitu. Bener, apalagi yang Daibe. Aku nggak ikut-ikutan. Maaf, aku tidak ikut-ikutan. Maaf ya, itu cuma pemanis. Manis saja, betul-betul. Lanjut nih, ada nggak sih idol K-pop yang menurutmu ini agak dilebih-lebihkan selain si Daibe? Yang dibanggain agensi gitu, Ya. yang kayak anak emasnya lah ya. Mungkin ada, cuman kok di aku sendiri enggak sih kayaknya. Ada mungkin sedikit ya terlihat seperti itu, cuman enggak lah. Kalau aku sih ngerasa si Jennie waktu era-era dulu gitu loh. Itu waktu konser yang lainnya pakai baju putih, dia sendiri pakai baju hijau gitu, kayak benar-benar beda sendiri. Iya gitu benar. Oh kalau itu aku ada. Iya ada. Siapa tuh? Grupnya itu adiknya Luka. Ya kalian tahu lah ya, kayak ngeliatnya tuh waktu sebelum debut aja, sebelum masuk ke line debut, dia udah kayak didatengin rumahnya. Ya kalian tahu lah kalau misalkan Hype kalian banget gitu. kalian suka K-pop juga pasti tahu ya, itu dari acara Survival ya. Ya benar. Apa ya nama acaranya ya? Itu nggak sih Girl Planet GP? Iya, Girl Girls Planet. Planet. Ya. Ya kalian tahu lah ya, yang rank 1. Ya, bener sekali. Terus juga sayang banget sih Bayi dapat parting dikit banget. Bener kayak Padahal kok aku ngerasa nih ya, kalau misalkan Bayi itu nggak debut, kemungkinan grup itu kayak apa ya? Istilahnya orang nggak bilang terlalu tenar, ya. flop gitu. Ya, flop gitu. Istilahnya gitu. Cuman mereka harusnya kalau misalkan memang nggak pengen nge-push Bayi di awal, ya setidaknya kasihlah sedikit lagi part. Ini kayak 12 part itu pun lebih banyak adlibsnya. 85% lebih malah mungkin ya adlibs doang. Kayak kalian tuh debutin dia emang karena dia bagus atau karena kalian mengejar popularitas. Sayang banget. Apalagi waktu di lagu Wadadanya itu, kamu dengar nggak? Bayi itu cuma dapat part yang stand up, uri yang kayak haye, lainnya itu doang asli. Yang di refresh katanya lebih ini sih, lebih Banyak. dikit. Lebih dikit. Banyak 12 detik itu lebih banyak adlibsnya. Kayak olah tata. Nah itu dia doang. Itu dia yang ngisi. Sama yang satunya aku nggak terlalu inget ya. Tapi itu dikit banget. Yang pure part dia yang dia nyanyiin 4 detik atau 3 detik doang.
12 detik itu sudah sama adlibsnya. Bayangin kalian kok misalkan udah trainee bertahun-tahun, ternyata debut cuma dapat line Cuma vokalnya dikit doang, gitu. Kayak dikit banget. Apalagi kan punya kakak idol yang udah populer, terus ternyata kalian dimanfaatin buat popularitasan grup Iya. kalian. Pasti sedih sih. Ya kalau gitu flashback ke kakaknya grupnya itu, tau nggak? Yang Produce 48. Keingat sama si Yewon sama Sakura. Iya. Aku dulu sempat nge-spam sih, cuman sebentar doang. Oke. Base kamu di situ siapa? Nako, karena dia sama-sama lucu. Tinggi aku sama dia, FPI sama. Kalau aku Yena sih. Oh dia itu charming. Dia all rounder sih. Ya bener. bener. Terus kamu kalau misalkan dari agensi lain, agensi gede, SM, YG, JYP sama HYBE, ada nggak idol yang kamu tuh bener-bener suka banget? Kalau aku sih suka banget itu nggak ada, tapi kalau yang suka gitu ada. Apa itu? Misalnya kayak dari si SM nih, yang aku suka sekarang tuh Line Jisung, Renjun. Lanjun. Susah ya. Ya, begitulah kita mengikuti perkembangan K-pop. dan perkembangan K-pop. Itu loh penyebutan pelafalan dari Korea. Sedangkan Renjun sendiri dari Cina. Ya, susah. Bener. Belajar bahasa Korea itu butuh perjuangan, guys. Bener banget. Ini lanjut ke sisi gelapnya nih. Pembagian uang untuk trainee. Kan dia kan sudah jadi idol nih, sudah dapat uangnya sendiri. Tapi agensinya ini malah membayarkan uangnya ini buat waktu masa dia pelatihan jadi trainee. Itu gimana menurutmu? Wajar atau enggak sih? Sebenarnya wajar aja ya, karena kan kita trainee juga kita pakai fasilitas dari perusahaan gitu ya. Kan perusahaan juga butuh modal lagi kan, butuh dana buat misalkan kayak lampunya, terus ya banyak lah pokoknya ya kehidupan di perusahaan. Ini wajar aja, cuman yang nggak wajar itu kok sampai di idolnya sendiri itu kurang gitu, kayak bener-bener dikit banget pendapatannya. Mungkin kalau dari agensi besar, agensi yang memang udah terkenal, itu mungkin sebentar doang ya. Kayak SM gitu kan katanya Espa juga sebentar doang, masa pergantian duit pergantian hutangnya. Dibilang hutang ya, masuk hutang. Tapi kok misalkan kayak dari agensi kecil kayak Secret Number itu mungkin agak susah. Ya, karena mereka fanbase-nya masih dikit gitu. Dan agensinya itu kurang hype gitu dibandingkan agensi-agensi besar gitu. Betul. Tambah juga sebenarnya lebih ke selera musik di sananya ya, di Koreanya. Mungkin kita di Indonesia ngerasa musiknya cocok, tapi belum tentu di sana mereka cocok. Karena di sana juga lebih nggak cuman boy group, girl group doang, ada soloistnya juga. Banyak ya, pokoknya banyak banget. Dan juga di sana tuh selain K-pop juga kayak ada K-rock gitu atau genre-genre lainnya. Iya. Kalau K-pop itu dia pemasarannya lebih global ya. Kalau sedangkan kayak trot gitu-gitu lebih ke fokus di dalam Koreanya doang. Ya lokal. Benar. Lanjut nih. Gen kelima. Kamu tahu kan gen kelima ini? Tahu. Sekarang udah masuk mulai udah gen 4 udah mulai berakhir ya. Wow. Iya, kamu tahu nggak sih lagunya Pandora atau yang lagi hype gitu nah? Aku tahu, cuman aku nggak nge-stan ya karena aku sebagai main merasa sedikit terguncang ya mental saya ya. Bener. Terasa melihat Espa kedua. Tapi kalau kata Winter, Espa itu hanya satu, tidak mungkin ada dua. Ya, bener. Kalau tentang Maeve nih kan, Mave atau Maeve sih? Kayaknya Maeve deh. Kayaknya ya. Kalau ada yang tahu, kasih tahu ya guys. Oke. Jadi Maeve nih kan, itu aku heran nih, kalau dia konser, itu gimana dia ngeliatin apa? Sedangkan dia itu kan cuma virtual gitu. Apa sih yang mau dilihat dia? Pakai ini nggak sih, apa sih namanya? Yang VR. Bukan hologram apa gitu namanya? Lupa. Kayaknya pakai itu deh, cuman kayak agak kurang aja gitu ya. Aku lebih memikirkan sama pengisi suaranya. Itu mereka gimana tanggapannya? Mereka pasti
kadang-kadang pasti pengen tampil di publik juga ya, pasti Iya. ya itu. Apalagi vokalnya aku denger-denger memang kuat gitu. Ya. Kayaknya di situ aja sih. Mm-mm. Kalau segi lagunya itu bagus nggak sih Pandora tuh kalau menurutku? Aku baru sekali denger full sih. Ya lumayan lah. Mm-mm. Lumayan easy listening. Ya gitu lah. Lalu nih, selain Mev ini ada nggak sih grup-grup yang kayaknya meniru si aespa ini? Eh, Apa cuma baru Mev aja nih? sebenarnya lebih ke konsepnya mirip-mirip ya. Hmm. Yang mirip-mirip itu sebenarnya ada, cuman tidak usah disebutkan ya. Nanti fandomnya ngamuk. Kamu Ntar tersinggung. saya yang diserang, saya tidak kuat mental. Maaf sekali. Oke. Lalu nih yang terakhir nih kayaknya. Kayaknya ya, tandain kayaknya. ya. Terakhir tetapi tidak terakhir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh last tapi not least gitu. Oke. Oke. Tentang idol. Oke, idol. Apaan tuh? Jadi gimana sih kamu cara menanggapi idol ini nggak punya abilitas gitu kayak kemampuan misalnya kayak vokal atau rap dia itu kurang tetapi dia itu lebih ditonjolkan ke sisi visualnya itu gimana menurutmu? Jadi kalau kata fans K-pop modal visual ya, Benar. modal tampang doang. Sebenarnya kalau bisa dilihat sih biasanya kita kan ada audisi nih untuk masuk ke sebuah agensi. Nah di situ dilihat dia bisa berkembang atau enggak. Kalau misalkan dia bisa berkembang, dia pasti lulus dong. Ya, Pasti benar. dia bakal trainee. Terus kalau misalkan di trainee dia bagus, perkembangannya pasti bakal debut. Cuman kalau misalkan yang perkembangannya agak lambat gitu, agak sayang sih agak sebenarnya. susah gitu ya. Tambah mereka juga sebenarnya kalau latihan kan pasti lama ya. Benar. Nggak yang 3 jam 4 jam, pasti 17 jam lebih lah ya. 12 jam lebih lah pasti. Itu kayak sayang aja gitu. Gitu sih, kayak kalau misalnya mau didebutin di awal, nggak sayang gitu. ya kayak lebih baik diasah terus Diasah ya. kemampuannya. Tapi kalau misalkan memang si idol itu sendiri menyanggupi, dia bisa bekerja sebagai idol dan bisa berlatih lebih keras, ya gak masalah sih sebenarnya. Oke, lanjut nih ke masalah vokal. Jadi menurutmu ini si idol ini penting banget nggak sih kalau dia lagi dance itu harus nyanyi? Padahal kan kalau kita ngedance itu kan agak sesak gitu untuk nyanyi kan, tapi ada aja tuh netizen yang mengkritik idol gitu. Menurutmu itu wajar nggak sih? Tergantung ini juga ya. Kalau dia unggul di salah satu, misalkan dia vokalnya B aja tapi dance-nya bagus, ya nggak masalah, yang penting dia ada bakat di yang lain gitu. Tapi kalau misalkan dia udah dance-nya kurang, vokalnya juga kurang, tuh kayak kok bisa debut, Bener. agensinya bener nggak? Itu sih yang sayangnya. Tapi sejauh ini kayaknya aman-aman aja, pasti ada yang vokalnya bagus lah, ada yang dance-nya bagus, ada tuh. Kalau masalah body shaming nih yang kayak kemarin tuh Liz. Dia itu sebelum era Afterlife itu kan dia kan kurus. Nah setelah era Afterlife dia itu agak gemuk. Terus lainnya itu jadi sedikit gitu. Menurutmu gimana? Ya sebenarnya mereka juga manusia gitu ya guys, jadi nggak bisa kayak, kan tahu sendiri lah standar kecantikan Korea itu gimana. Ya emang menyiksa sih kalau dilihat-lihat. Tapi kalau gitu lebih berkualitas nggak sih jadi artisnya? Ya kan? Misalnya Tergantung ke idolnya sendiri gimana. yang kayak kemarin itu kan ada tuh idol yang kena skandal dating atau merokok, lalu mereka itu kena netizen langsung hilang. Itu kayak bisa memperbagus dunia hiburannya. Menurutmu gimana? Kalau Setuju nggak? masalah aduh bingung deh jawabnya. Kalau misalkan masa dia ngerokok atau enggak itu ya sebenarnya terserah mereka sih. Cuman mereka harus tahu ininya juga ya, batasannya. Mereka public figure gitu, dipandang orang.
Iya, soalnya kan mereka kan dilihat oleh remaja nih, yang mana remaja ini kan suka mencoba hal-hal baru kan. Kayak takutnya karena oleh olah mereka gitu, remaja-remaja yang dihasilkan jadi lebih buruk gitu. Setuju gak sih? Iya. Hmm, Mereka juga harus tahu fans mereka ini masih banyak di bawah umur atau memang udah oke dewasa. gitu umurnya dewasa. Bener. Kalau misalkan memang masih di bawah umur, ya dikurang-kurangin lah buat kayak merokok di depan publik gitu. Takutnya juga membawa pengaruh yang buruk gitu guys. Bener nih. Oke deh, mungkin segitu aja dulu ya. Ya segitu aja cukup ya. Kamu ada tambahan lagi nggak? Enggak sih, Enggak sih. udah panjang banget sih ini pasti. Oke deh, sekian dari kita yaitu A. AAA. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Kami akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again guys.